Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sriwijaya akan menjelaskan bagaimana sejarah kerajaan Sriwijaya dibangun dan juga bagaimana kebutuhannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salim Jendelaga dari absen 24. Saya Aisyah Yasmin Rabaningrum dari absen 6. Saya Albenita Reza dari absen 7. Saya Audita Ratmawati dari absen 12. Saya Nadia Triwana dari absen 22. Saya Dewi Nurhalifa dari absen 8. Kami mulai dari latar belakang. Jadi ada latar belakang kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim besar yang berdiri di wilayah Sumatera, khususnya sekitar Palembang sekarang. Sriwijaya berkembang pada abad ke-7 Masehi dan menjadi pusat perdagangan serta agama Buddha di Asia Tenggara. Selanjutnya, awal berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad 7 Masehi di sekitar Palembang sekarang. Bukti tertua keberadaannya adalah kedudukan bukit yang menceritakan ekspedisi besar Dapunta Hyang untuk memperluas wilayah dan mendirikan Sriwijaya. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya cahaya kemenangan. Awalnya Sriwijaya merupakan kerajaan kecil di tepi Sungai Musi. Tetapi letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka membuatnya cepat berkembang dan menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat. Dengan menguasai pelabuhan dan jalur laut, Sriwijaya berhasil mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan menjadi pusat studi agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Selanjutnya, kekuasaan para raja Sriwijaya. Yang pertama, mengatur perdagangan. Karena Sriwijaya adalah kerajaan maritim, raja berhak memungut pajak dan mengatur kapal-kapal yang lewat di jalur perdagangan Selat Malaka. Kedua, memimpin militer. Raja bertanggung jawab atas angkatan laut yang kuat untuk menjaga keamanan laut dan memperluas wilayah. Tiga, mengatur wilayah taklukan. Wilayah-wilayah taklukan seperti di Semenanjung, Malaka, atau sebagian Jawa wajib memberikan upeti dan tunduk pada para raja Sriwijaya. Yang keempat, melindungi agama. Raja mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana dan membangun vihara serta pusat pendidikan. Yang terakhir, menjalin diplomasi. Raja mengirim utusan dan hadiah ke India atau Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang dan politik. Kemudian terdapat 10 raja yang ada di Sriwijaya. Yang pertama ada Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa, kemudian ada Indrawarman, yang ketiga ada Rudra Wikrama, yang keempat ada Dharanindra, yang keempat ada Dharma Setu, yang keenam ada Samaratungga, yang ketujuh ada Balaputra Dewa, yang kedelapan ada Sri Cudamani Warmadewa, yang kesembilan ada Sri Wijayatungawarman, yang ke-10 ada Sri Sunggarama Wijayatunggawarman. Saya akan menjelaskan dari tugas sang raja-raja tersebut. Yang pertama ada Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa yang menjabat dari tahun 683 Masehi. Dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya, ia memulai ekspedisi suci Sidawayatra yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera dan Semenanjung Malaka. Yang kedua ada Indrawarman yang menjabat dari tahun 702 Masehi. Tercatat dalam kronik Tiongkok sebagai raja yang melanjutkan pemerintahan Sriwijaya setelah Jayanasa dan menjaga stabilitas jalur dagang. Yang ketiga ada Rudra Wikrama yang menjabat dari 728 Masehi hingga 742 Masehi. Disebut juga dalam kronik Tiongkok sebagai penguasa Sriwijaya yang memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri-negeri luar. Yang keempat ada Dharanindra yang menjabat dari 775 Masehi sampai 778 Masehi, yang namanya tercatat dalam prasasti Klurak dan sering dihubungkan dengan Rukai Panangkaran, memperluas pengaruh Sriwijaya hingga Jawa Tengah. Yang kelima ada Dharma Setu yang menjabat dari 790 Masehi.
memerintah ketika Sriwijaya melakukan ekspedisi ke daratan Asia Tenggara dan semakin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Dan yang keenam, Samaratungga menjabat dari tahun 792 Masehi, kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa serta mengawasi pembangunan candi Borobudur yang monumental. Yang ketujuh, Balaputra Dewa menjabat dari tahun 856 Masehi, membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan, memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara, dan menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Pala di India. Yang kedelapan, Sri Cundamani Warmadewa menjabat dari tahun 988 Masehi, dikenal sebagai raja yang mempererat hubungan Sriwijaya dengan pusat pembelajaran Buddha di India dan Tiongkok, serta memperkuat armada maritim. Yang kesembilan, Sri Marawijaya Tunggawarman menjabat dari tahun 1008 Masehi, disebut dalam prasasti Leiden sebagai penguasa yang menjaga Sriwijaya tetap kuat hingga awal abad ke-11. Dan yang ke-10, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman menjabat dari tahun 1025 Masehi, menjadi raja yang akhirnya ditawan oleh Raja Rajendra Chola dari India Selatan, yang menandai awal kemunduran kekuasaan Sriwijaya. Berikutnya kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, kondisi politik. Segi politik Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja berkuasa penuh. Raja dianggap sebagai pelindung rakyat sekaligus pelindung agama Buddha. Kerajaan ini menggunakan sistem Mandala, yaitu kekuasaan pusat di Palembang yang mengawasi daerah taklukan. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat untuk menguasai jalur perdagangan dan menaklukkan wilayah strategis seperti Melayu, Bangka, Lampung, Semenanjung Malaya, hingga Thailand Selatan. Raja yang terkenal kuat adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri kerajaan, serta Balaputra Dewa yang membawa Sriwijaya pada puncak kejayaan. Yang kedua, segi ekonomi. Sriwijaya berkembang maju karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional. Sriwijaya berfungsi sebagai entrepot atau pelabuhan transit. Barang ekspor utama adalah rempah-rempah, emas, kapur parus. Sedangkan barang impor berupa sutra, keramik, dan perhiasan dari India maupun Tiongkok. Pendapatan besar juga diperoleh dari pajak pelabuhan. Yang ketiga, segi sosial. Masyarakat terbagi dalam golongan bangsawan, biksu, pedagang, dan rakyat biasa. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh agama Buddha. Sriwijaya bahkan menjadi pusat pendidikan agama Buddha internasional, sehingga banyak pelajar dari luar negeri, seperti biksu Ixing dari Tiongkok datang untuk belajar di sana. Kemudian segi budaya. Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Banyak candi dibangun seperti Candi Muara Takus di Riau, dan prasasti berbahasa Melayu kuno menjadi bukti pentingnya budaya tulisan pada masa itu. Sriwijaya juga mendirikan biara di Nalanda, India sebagai simbol kejayaannya dalam bidang keagamaan. Adapun puncak kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 hingga 9 Masehi pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Pada masa ini wilayah kekuasaan Sriwijaya sangat luas, meliputi hampir seluruh Sumatera, Semenanjung Malaka, sebagian Kalimantan, hingga pengaruhnya terasa ke Jawa dan Thailand. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara karena menguasai jalur Selat Malaka dan memungut pajak dari kapal asing. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang ramai dikunjungi pendeta dan pelajar dari India serta Tiongkok, menjadikannya bukan hanya kekuatan ekonomi, tetapi juga pusat budaya dan agama di kawasan. Selanjutnya, proses kemunduran. Keruntuhan Sriwijaya bukan peristiwa tunggal, tetapi proses panjang sejak abad ke-11 Masehi. Dimulai dengan serangan besar kerajaan Chola dinasti Chola tahun 1017 dan 1025
Dia menghancurkan armada laut, melemahkan kontrol jalur perdagangan, dan membuat banyak daerah taklukan melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Selanjutnya, faktor-faktor keruntuhan. Selain serangan Jawa, pengaruh Sriwijaya terus menurun akibat ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan Kerajaan Singasari 1275 sampai 1292. Melemahnya kekuatan militer, berkurangnya pemasukan dari perdagangan, serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir yang melepaskan diri dari pengaruh budaya Sriwijaya. Akhir Sriwijaya, puncak kemunduran terjadi pada tahun 1377 Masehi ketika kerajaan Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada menyerang Palembang dan menaklukkan sisa kekuasaan Sriwijaya, menandai berakhirnya kerajaan maritim terbesar di Nusantara ini sebagai entitas politik dan dagang yang pernah berjaya di Asia Tenggara. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara abad ke-7 sampai 14 Masehi yang menguasai jalur perdagangan internasional, menjadi pusat agama Buddha, dan menjalin hubungan diplomatik dengan India serta Tiongkok. Puncak kejayaannya pada masa Balaputra Dewa, namun melemah karena serangan luar dan kemunduran ekonomi. Lalu pada 1377 Masehi ditaklukkan Majapahit, meninggalkan warisan penting di bidang perdagangan dan kebudayaan Asia Tenggara. Nah, itulah adalah sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk Alif. Mengapa agama Buddha bisa berkembang di pusat di wilayah Kerajaan Sriwijaya? Baik, terima kasih Alif yang telah memberikan pertanyaan. Akan kami jawab oleh Agung. Baik, izin menjawab karena Sriwijaya menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Sudah cukup Alif? Cukup. Ada yang lain yang ingin bertanya? Baik, Dina. Perkenalkan, saya Dina Budi Setiawati dari absen 30, izin bertanya. Apa yang membedakan sistem pertahanan Sriwijaya dengan kerajaan agraris seperti Mataram kuno? Terima kasih kepada Dina yang telah memberikan pertanyaan bagi kami yang akan kami jawab oleh Cahya. Perbedaan utama terletak pada fokus sistem pertahanan dan keamanannya. Sriwijaya berfokus pada keamanan maritim untuk mengendalikan jalur perdagangan laut. Sementara Mataram kuno memiliki fokus yang lebih besar pada kekuatan darat dengan membangun benteng dan pertahanan untuk melindungi wilayah daratnya. Sriwijaya mengandalkan armada laut untuk mengawasi dan mengendalikan perairan Asia Tenggara. Sedangkan Mataram kuno lebih berpusat pada kekuatan militer darat yang didukung oleh pertahanan fisik seperti benteng. Sudah cukup? Ada yang ingin bertanya? Baik, Fasa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Soful Fazza dari Provinsi 3. Saya ingin bertanya, mengapa kerajaan bawahan seperti Melayu dan Jambi kemudian melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya? Baik, terima kasih kepada Fasa yang telah memberikan pertanyaan bagi kami. Kami akan dijawab oleh Al-Ghani. Baik, jawabannya adalah karena melemahnya kekuasaan dan militer Sriwijaya akibat serangan eksternal seperti dari Kerajaan Gola dan Singasari, serta faktor internal seperti konflik dan perubahan rute perdagangan. Sudah cukup, Fasa? Baik, ada yang lain yang bertanya? Baik, Sisi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Zivana Azafira dari Presensi 31, izin bertanya. Mengapa prasasti Kedukan Bukit dianggap sangat penting untuk mengetahui sejarah awal Sriwijaya? Kepada Sisi yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Prasasti Kedukan Bukit sangat penting karena merupakan bukti awal keberadaan Kerajaan Sriwijaya, dan di dalam prasasti tersebut mencatat peristiwa pendiriannya pada tahun 682 Masehi di Palembang dan menunjukkan kemajuan pelayaran serta kebesaran Sriwijaya pada masa kejayaannya. Prasasti ini juga dianggap sebagai akta kelahiran Palembang karena mencatat pendiriannya perkampungan oleh Daputa yang menandai awal mula keberadaan kota tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Baik, Cinta. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cinta Cantika Sari dari absen 25. Saya akan bertanya, apa peran Kerajaan Sriwijaya dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara? Terima kasih. Terima kasih kepada Cinta yang telah memberikan pertanyaan kepada kami yang akan dijawab oleh Yasmin. Baik, izin menjawab. Peran Kerajaan Sriwijaya dalam penyebaran agama Buddha yaitu menjadikannya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha sebagaimana dicatat oleh biksu Tiongkok seperti Ilsing. Peran ini terwujud melalui jalur pelayaran strategis yang menguasai Selat Malaka dan Sunda, mendirikan pusat studi di vihara, mendukung biksu dari berbagai negara, dan memberikan bantuan kepada kerajaan lain, seperti yang ditunjukkan oleh prasasti dan sumbangan pembangunan vihara. Terima kasih. Baik, sudah cukup, Cinta. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Alicia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tiraroma dari Presensi 16. Izin bertanya, apa aksi yang dilakukan oleh Raja Rudrawikrama sehingga beliau dapat disebut sebagai penguasa Sriwijaya yang memperkuat hubungan diplomatik? Terima kasih kepada Alicia yang telah memberikan pertanyaan kepada kami yang akan dijawab oleh Dev. Raja Rudrawikrama disebut sebagai penguasa yang memperkuat hubungan diplomatik karena ia secara aktif menjalin hubungan dengan Tiongkok melalui pengiriman utusan pada tahun 728 Masehi dan 742 Masehi dan negara-negara lain yang bertujuan untuk memperkuat hegemoni perdagangan Sriwijaya. Keberadaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara yang strategis mendukung kegiatan ini dan membantu memperkuat posisi politik dan ekonominya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Alicia? Nah, Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.